Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bank of Tokyo, Jatimamur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kuis untuk anak-anak dan remaja. Yang kuis untuk remaja dan anak-anak pada Ahad pada subuh yang dibimbing oleh Bapak Haji Sueb ID SAMSI dan dibantu oleh Bapak Agus Herli. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan semua kewajiban kita, yaitu tadi melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan pada pagi hari ini kita siapkan diri kita untuk menjawab kuis-kuis yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua di dalam menjawab itu dengan benar sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian harapkan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah sampai akhir zaman nanti. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kuis kita dengan membacakan dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kuis buat siapa dulu? Anak-anak dulu ya. Ya, anak-anak. Ya, oke, anak-anak siapkan diri kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang ini mudah-mudahan bisa dijawab dengan benar oleh kalian ya. Nah, sekarang pertanyaannya mengenai apa? Fikih ya, bukan fakih ya. Fakih itu orangnya. Orang yang ngerti fikih namanya fakih. Jadi kalau fakih nggak bisa jawab, ganti nama aja. Ganti nama jadi Abdullah gitu. Abdullah itu hamba Allah, artinya yang orang-orang mudah-mudahan menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak ya. Di dalam fikih itu ada hukum-hukum. Misalnya sholat hukumnya apa, terus puasa hukumnya apa, terus masuk masjid hukumnya apa, sholat sunnah tahiyatul masjid hukumnya apa. Nah itu, jadi ada 5 hukum itu ya. Nih, coba sebutkan satu demi satu hukum itu, hukum dalam fikih ya. Silakan. Hukum-hukum dalam fikih itu ada 5. Yang pertama wajib, terus kemudian sunnah, habis sunnah kemudian haram, habis haram kemudian makruh, habis makruh kemudian mubah ya. Tahu, ada yang tahu wajib itu apa, haram itu apa, sunnah itu apa, makruh itu apa, mubah itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Yang kedua nih, tadi udah 2 ya. Yang kedua. Apa arti bahwa sholat itu, puasa itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik? Apa artinya? Artinya apa? Kalau ada kita disuruh sholat, disuruh puasa, suruh bayar zakat, itu hukumnya wajib kan? Ya kan? Wajib dilaksanakan. Artinya apa itu? Artinya apa? Berdiri. Ya, berdiri. Saya udah siapin uangnya. Hal yang harus dilakukan. Terus apa? Memang betul. Puasa, zakat,
puasa itu harus dilakukan, tapi apa akibatnya itu? Akibatnya apa? Akibatnya? Ya. Misalnya kamu ngambil barang orang itu boleh nggak? Nggak boleh kan? Jadi kalau misalnya kamu ngambil, akibatnya apa? Hah? Nah itu. Jadi apa? Tadi berdiri coba. Ya. Sholat, puasa, zakat itu wajib hukumnya kan? Itu. Tapi artinya apa? Artinya itu? Artinya tadi apa? Harus dilakukan. Harus dilakukan. Terus Akibatnya kalau tidak mendapatkan dilakukan, dosa. Mendapatkan dosa. mendapatkan dosa. Iya itu. Ya, S. Nah sekarang, hah? Berapa? Kakak aja ngiri. Batal puasanya. Nah, kalau beli nggak apa-apa, asal jangan dimakan. Iya, boleh. Sekarang juga kalau kamu mau beli es, boleh. Boleh beli es. Tapi kalau dimakan, ya batal. Itu. Ya, buat nanti maghrib atau buat nanti subuh juga nggak apa-apa. Oke, sekarang ini ya. Pertanyaan ketiga. Ya. Jika kita bepergian misalnya keluar kota ya, bepergian nih anak-anak ya, bepergian keluar kota nih, bepergian, terus kita kan boleh menggabungkan sholat kita menjadi satu, gabung nih menjadi satu gitu. Apa namanya itu? Namanya apa namanya? Sholat yang digabung. Sholat yang digabung itu namanya apa? Anak-anak dulu, anak-anak jangan kasih tahu. Jangan. Kasih tahu nggak ya? Ayo. Hah? Ayo. Siapa? Apa? Artinya apa tuh? Sholat yang digabungkan. Sholat ini sama sholat ini, sholat ini sama sholat ini itu. Apa namanya? Di sekolah masa nggak diajarin? Namanya jamak. Ya, di jamak. Jadi kalau sholat di jamak itu artinya sholat yang digabungkan. Gitu. Ada dua jamak. Jamak apa sama jamak apa? Anak-anak. Ada dua jamak itu, namanya jamak takdim sama jamak takhir. Jamak takdim itu kalau kita gabungkan dilaksanakan di awal waktu. Jamak takhir itu kalau di akhir waktu. Sekarang pertanyaan selanjutnya, sholat apa saja yang boleh digabung? Apa sama apa? Ayo. Ayo. Ayo Ki, ayo naik. Apa aja yang Ini wajib buat anak-anak. bisa digabung? Nggak ada, ya enggak lah, wong anak-anak. Ayo, silakan. Ayo. Jamak. Ada sholat yang digabung, itu sholat apa sama sholat apa, sholat apa sama sholat apa. Sholat apa yang nggak boleh digabung? Iya, nggak boleh digabung. Jadi ada dua sholat yang bisa digabung. Ada satu sholat yang nggak bisa digabung. Sholat apa aja itu? Ayo, sholat kan cuma ada berapa sholat itu? Ada berapa? Sok berdiri. Ada 5 kan? Berdiri. Iya. Harus bisa, harus benar. Sholat zuhur. Oh iya, sholat zuhur. Lalu Salah, tapi ya enggak. Sholat apa sama sholat apa, kan ada dua sholat yang digabung. berdiri. Apa aja, Sob? Yang bisa digabung dulu. Yang bisa digabung, Zuhur sama asar. duhur sama asar. Terus Maghrib sama isya. maghrib sama isya. Jadi Yang nggak bisa digabung. yang nggak bisa digabung, Subuh. sholat subuh. Ya benar nih. Benar. Ya. Kes terus. Wah, sekarang jadi bintang nih. Bintang sekarang. Nggak ada siapa nih. Oke. Oh, jangan kalah sama yang Oke, ini udah berapa? Udah 3, Udah 4, udah habis. Habis. Iya. Satu lagi ada ekstra. Satu lagi? Ya, boleh, Ekstra. Halo, satu lagi ayo. Ekstra ya. Ini tahu nggak toharoh artinya? Toharoh artinya apa? Toharoh artinya apa? Artinya apa toharoh? Toharoh artinya bersuci. Jadi bersuci.
Kalau kita batal wudhunya, kita bersuci, namanya toharoh. Toharoh itu menggunakan alat apa? Alatnya yang bisa menggunakan toharoh. Bersuci. Ayo, perempuan. Ayo, Ayo Ki, berdiri Ki. Miliki ya. Air dan pasir. Nah, air dan Pasir. Pasir. bukan pasir. Dua-duanya bisa. Air dan bukan pasir. Selain pasir deh. Air dan Gudeg. Hah? Debu. Hmm, Debu. hmm. Air Ya, ya. dan debu. Udah, coba. Aha, Air sama debu. bukan. Ayo satu lagi. Ayo, anak-anak, ayo. Air sama apa? Ayo. Apa? Air sama apa? Hah? Itu belum diuraikan, air itu ada air apa aja gitu. Terus jadi yang digunakan untuk taharah itu air dan tanah ya, bukan pasir. Bukan pasir, tanah ya, tanah. Dan misalnya kamu dijilat sama anjing, itu dibasuh sama 7 air diantaranya menggunakan tanah ya, bukan pasir ya. Ya. Hah? Oke, habis nggak dapat lah orang pertanyaan nggak dapat. Oh, nggak dapat. Kan pertanyaannya kan harus apa dan apa gitu. Oke, sekarang remaja nih, dengerin remaja. Ayo remaja dengerin, jangan canda peluru nih, harus terjawab. Ayo. Sebetulnya dalam kita belajar itu kan ada definisinya nih. Sekarang ada yang tahu nggak definisi fikih itu apa? Ayo remaja, fikih itu apa? Kan kalian belajar pengen apa? Fikih itu apa sebetulnya? Fikih masa nggak tahu? Fikih. Ayo, ada yang tahu definisinya fikih apa? Ayo, ya berdiri. Jangan sampai gagal nih pertanyaan. Oke, silakan jawab. Fikih itu hukum-hukum dalam Islam. Hukum-hukum dalam Islam. Hukum apa? Misal mana yang wajib, makruh, mubah, haram, sama wajib, makruh, mubah, haram, sunnah. Terus syarat-syarat dilakukannya kegiatan, misal syarat kegiatan sholat, wudu, puasa, itu fikih. Ya, betul. Jadi betul. Jadi fikih itu definisinya salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam, yang membahas hukum-hukum. Jadi misalnya hukum sholat itu apa, gitu. Hukum mandi itu wajib itu apa, gitu. Hukum kalau kalian udah dewasa menikah itu apa, hukum ini kan jenazah, memulasarah jenazah itu apa, gitu. Itu hukumnya itu diatur sama namanya apa? Fikih ya. Nah, kemudian fikih, salah satu fikih mengenai hukum-hukum itu adalah fikih ibadah ya. Fikih ibadah itu ada berapa jenisnya biasanya? Yang umum aja fikih ibadah. Ayo. Ada yang tahu? Ayo. Kalau nggak tahu ini dilempar ke yang ini anak-anak nih. Iya, tapi kan nggak bisa kalau dari anak-anak ke dewasa kan kegampangan. Ini sekarang dari dewasa, dari remaja ke anak-anak. Ada yang tahu remaja? Hah? Masa nggak tahu sih? Ayo perempuan, ada nggak? Hah? Hah? 5 bukan maksudnya? Apanya? Ya jawab aja berdiri. Salah nggak apa-apa. Ayo. Malu. Wah, kalau malu tuh nggak pakai baju, malu. Ayo. Ayo berdiri dong. Digo, ya. Nggak usah takut malu. 5. Iya, apa? Apa? Fikih ibadah itu apa misalnya? 5 itu apa?
Wudhu. Hah? Wudu. Apa? Wudu enggak. Nggak tahu. Ya, saya enggak, bukan hukumnya. Fikih ibadah itu ada 5. Kayak tadi Diego bilang ada 5. Ayo. Kianu. Enak. Dengerin dong, jangan canda melulu. Wajib. Bukan itu hukumnya. Hukumnya wajib. Ini sekarang fikih ibadah itu dibagi 5 jenis. Ya. Ibadah. Lupa. Ibadah. Ayo ini yang muta'alimin. Ayo, sekarang. Nggak apa-apa. Tadi minta giliran, sekarang remaja. Yuk, Ayo. ini Pak. Ada 5. Ya nggak apa-apa, Sob. Ayo, berdiri. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Fikih ibadah, bukan salat Idul Fitri. Nah, ini jangan ngobrol aja anak-anak remaja nih, ayo. Hah? Pakih katanya. Ini ya. Jadi fikih ibadah itu ada 5. Pertama masalah toharoh, bersuci. Yang kedua sholat, fikih ibadah sholat. Kemudian yang ketiga fikih ibadah puasa. Yang keempat fikih ibadah zakat. Yang kelima fikih ibadah haji. Itu namanya fikih ibadah. Ibadah kan mencakupnya itu. Ya. Oke, sekarang yang pertanyaan ketiga. Nah, sekarang landasan dari sekarang gini aja. Fikih muamalah dulu deh. Fikih muamalah ada nggak yang tahu fikih muamalah itu apa? Fikih muamalah. Ya. Oke, silakan. Kianu. Fikih muamalah tuh hukum berdagang. Berdagang, bukan bisnis dong. Dagang, bukan. Apa gitu? Hukum muamalah. Tahu arti muamalah nggak? Berdagang. Bukan. Muamalah berdagang. Ayo. Yang ada pembeli, ada barang, ada penjual, bukan itu? Bukan. Itu hukum berdagang. Ini muamalah. Ayo. Ya, nggak tahu. Ayo siapa yang bisa? Ayo. Fikih muamalah itu adalah salah satu cabang ilmu dalam fikih yang mengatur hukum tentang hubungan antar manusia, hubungan sosial. Hubungan manusia itu bisa menikah, itu muamalah, bisa bercerai, itu muamalah, bisa berdagang, itu muamalah, bisa hutang piutang, itu muamalah. Jadi hukum yang mengatur hubungan antara manusia itu dinamakan fikih muamalah, ya. Jadi prinsip dasarnya itu. Sekarang apa yang melandasi fikih muamalah itu? Landasannya apa landasannya? Pedomannya. Ya. Al-Quran dan hadis. Enggak itu. Bukan hanya itu. Ada 5 landasan. Boleh. Ayo. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sok dilimpah ke anak-anak. Al-Ikhlas. Ini Pakih SMP 45. Gimana SMP 45? Perempuan. SMP berapa? Kiar tuh? 34. Ayo. Ada. Terus Dika itu Sanawiyah Miftah. Muta'alimin kan? Iya. Ayo. Zara tuh udah nyengir aja, ayo Zara. Pia kelas 6, ayo. Safira, ayo. Aduh, gimana sih? Ada 5 landasan. Yang pertama apa?
Al-Quran. Yang kedua al-hadis. Yang ketiga ijma. Ijma itu kumpulan pendapat dari ulama-ulama. Yang keempat kias atau analogi. Ya, analogi itu misalnya bayar zakat boleh dilakukan dengan membayar dengan zakat fitrah itu dengan apa? Dengan beras. Itu dianalogikan karena beras adalah makanan pokok di negara Indonesia. Jadi boleh, itu analogi itu namanya ya, kias. Kalau ijma ulama, ketika kalian ada salah kemudian ditanyakan kepada ulama, ulama mengeluarkan namanya fatwa. Kalau di Indonesia mengeluarkan fatwa itu adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu. Maka ada fatwa mengenai judi, fatwa mengenai miras, minuman keras, terus kemudian fatwa mengenai riba itu renten ya, itu semua dikeluarkan oleh siapa? Majelis Ulama Indonesia, mengikat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, itu namanya prinsip ya. Bukan. Sekarang pertanyaan keempat, prinsip-prinsip dasar dari fikih muamalah apa? Prinsip dasarnya ada 4 atau 5 lah, sebutkan 3 aja lah. Ya. Fikih muamalah. Ya, fikih muamalah yang tadi disebutkan tadi. Fikih muamalah. Apa prinsip dasarnya apa? Ketika kita berhubungan dengan orang, itu ada dasar-dasarnya. Apa dasarnya itu? Ayo. Ada yang tahu khiyar? Tahu? Khiyar tahu kelihatannya. Ayo, apa khiyar? Ayo, Prinsip dasarnya apa? ini pakai aja nih, pakai aja pikir. Pakai lagi. Ya, pakai coba. Sebut aja. Hah? Ya, lagi mikir, banyak mikir ini. Saya bocorin ya. Yang pertama keadilan. Jadi prinsip dasar itu harus adil. Berhubungan dengan orang itu tidak boleh saling menindas, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menghinakan. Jadi prinsip dasar hubungan itu harus dengan keadilan. Kalau dalam bahasa kitanya equal treatment, kesamaan kedudukan gitu. Terus apalagi? Sebutkan. Dua lagi tuh. Ayo. Apa? Yang kedua kemaslahatan. Jadi hubungan antar manusia itu harus punya maslahat. Tahu maslahat nggak? Tahu nggak? Apa? Maslahat apa? Maslahat itu apa? Maslahat itu kegunaan, manfaat, itu maslahat ya. Lawannya apa? Lawannya maslahat? Hah? Ketidakadilan. Apa bahasa ininya? Mudarat. Nah, ya kalau kalian mendengar kata mudarat, artinya itu lawannya kemaslahatan ya. Kemaslahatan itu manfaat bagi semua orang. Yang ketiga apa? Yang ketiga prinsipnya apa? Prinsip dasarnya sukarela, nggak boleh dipaksa, nggak boleh ditekan salah satunya. Jadi kalian ketika berhubungan dengan teman atau itu nggak boleh kalian merasa ditekan, dibully, itu dipaksa, itu nggak boleh. Harus prinsipnya harus kesukarelaan, sukarela, sama-sama suka, sama-sama rela terhadap apa yang dilakukan oleh teman kalian. Oke, sekarang terakhir ya. Ini nggak sukses nih terakhirnya. Yang terakhir itu apa bedanya fikih Islam dengan fikih konvensional? Konvensional itu di luar Islam. Apa bedanya? Ayo, ada yang tahu? Ada, masuk. Apa bedanya? Bisa. Fikih Islam dengan fikih konvensional.
Konvensional itu fikih yang bukan di luar Islam. Konvensional. Ayo, apa bedanya? Bedanya apa bedanya? Ayo. Bedanya apa bedanya? Ayo, Ki, naik Ki. Ayo, berdiri aja. Berdiri. Ayo. Oh, salah juga tadi, nggak diomelin kok. Yuk. Ya. 10.000 Ki buat beli es. Yuk. Kianu. Aduh, bedanya apa tuh? Dah, berdiri aja berdiri. Ini. Bisa. Islam sama konvensional. Ayo, berdiri. Gak apa-apa, salah juga. Bikin sok. Hah? Ada yang tahu? Gini ya, dikasih tahu nih. Tuh. Ini pelajaran nih ya. Kalian nanti dikasih bisa menjawab pertanyaan kalau di sekolah. Jadi fikih syariat Islam itu menganut prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, fikih dalam Islam itu melarang namanya riba. Tahu riba kan? Riba itu bunga ya kalau di bank itu. Terus kemudian adanya goror, adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu misalnya kalian menjual pohon buah mangga yang masih di atas, itu nggak boleh ya. Kalian menjual misalnya ini ada kita punya pohon rambutan nih, rambutannya masih berbunga. Terus kita udah jual nih, bang mau nggak tuh beli, tapi rambutan saya masih jual. Nah, itu nggak boleh, itu ketidakpastian. Kemudian misalnya lagi menjual ikan di dalam kolam, masih di dalam kolam, itu udah kita jual tuh, baru saya jual tuh ikannya yang mana gitu, itu nggak boleh ya. Ikan yang jadi harus pasti gitu. Nah, nggak boleh, namanya prinsip goror itu nggak boleh, ketidakpastian. Sama judi itu maisir, gambling. Kita mancing ya, terus kemudian kita bayar nih sama orangnya, terus kita mancing, dapat atau nggak dapat kita mesti bayar, itu nggak boleh. Mancing prinsip maisir namanya, judi itu misalnya gini, saya kalau nebak ini dapat ini, kalau nggak tebak kalah berarti. Nah, itu nggak boleh ya prinsipnya. Kemudian di dalam fikih Islam juga itu harus saling menguntungkan, nggak boleh yang satu rugi yang satu untung. Jadi prinsip misalnya ketika kita menjual barang itu harus juga menguntungkan bagi si pembeli itu. Kemudian harus suka sama suka, nggak boleh saling menekan satu sama lain. Cacat pun kalau kita menjual barang harus ditunjukkan. Saya punya baju, ini saya jual nih, gitu. Kalau misalnya baju kita udah sobek tapi kita diamkan aja, nggak boleh. Jadi harus ditunjukkan bahwa ini ada cacatnya sedikit ya Pak, ini cacatnya sobek di sini, gitu. Nah itu. Kalau misalnya si pembelinya nggak mau, ya udah. Nah kayak begini misalnya. Ini mau dijual nih sama Miki gitu misalnya gitu. Harus ditunjukkan bahwa baju ini sobek di sebelah sininya gitu. Kalau nggak ditunjukkan nggak boleh. Dalam Islam harus fair tuh apa namanya? Setara lah gitu, harus sama ya. Kalau di dalam fikih konvensional itu mereka terserah gitu. Pokoknya kalau saya udah beli ya udah, berarti itu yang harus diterima barangnya, mau cacat atau mau enggak apa-apa gitu. Yang kedua bebas aja gitu, mau apa bebas. Konvensional nggak boleh. Sekarang ada lagi istilahnya ini remaja nih. Remaja. Ada yang namanya fikih itu ada namanya mazhab. Tahu artinya mazhab nggak? Mazhab. Hah? Mazhab tahu nggak mazhab? Fikih
Tuh, pertanyaannya apa barusan? Ngobrol dulu. Madhab. Tahu madhab? Artinya apa? Hah? Bisa kamu? Nih. Ya, madhab. Ya. Ya. Pendapat Pak Haji. Hah? Pendapat. Apa? Pendapat. Ya, boleh pendapat, tapi ada kurang lengkap. Pendapat apa maksudnya? Berdiri dong. Madhab. Pendapat itu iya, namanya madhab. Tapi pendapat apa maksudnya? Dalam fikih itu apa madhab itu? Ya, itu. Ya. Pendapat dalam Islam. Pendapat dalam Islam, tapi apa? Contoh, mazhab Imam Syafi'i, Ya mazhab. itu nama madhabnya, tapi apa gitu? Contoh. Hah? Contohnya. Bukan. Kan pendapat dalam Islam itu ya dikeluarkan oleh siapa gitu yang bisa mengeluarkan apa namanya? Ulama. pendapat itu. Yang pendapat tentang hukum-hukum Islam dari para ulama. Heeh. Terus apa ya? Apa ya? Ya udah, oke. Jadi gini, ya udah kasih aja. Tapi gini, yang benar ya. Namanya madhab itu cara berpikir, nggak apa-apa. Udah kasih aja. Cara berpikir memutuskan mengenai hukum di dalam Islam. Siapa yang boleh berpendapat? Imam mujtahid namanya, orang yang ahli di dalam mengeluarkan pendapat itu tadi. Nggak boleh sembarangan. Misalnya fakih ngeluarin hukumnya bercolek gitu, nyolek gitu, apa itu nggak boleh karena fakih belum ahli di bidangnya gitu. Kalau fakih sudah ahli persyaratannya harus hafal Al-Quran, hadis, berapa ribu hadis itu. Kemudian dia tahu bidang yang disampaikan pendapatnya itu namanya. Oke, tadi yang ini terakhir ekstra ya. Ada berapa yang dalam mazhab populer di dunia ini? Mazhab. Ada berapa mazhab yang populer? Yang sangat populer. Oh iya, gahar ya. Lagi melempem nih. Apa ya? Enggak. Ayo. Enggak gacor. Ada berapa? Mazhab. Iya, satu-satu. Mazhab apa betul kan, Pak? Hah? Sok berdiri aja nggak apa-apa. Shh. Udah. Ada Ya, Dok. Ya udah. sayang ya. Jadi di dalam Islam itu ada 4 madhab populer. Oh, 4 benar. 4 madhab populer ya. Ada 4 madhab populer yaitu madhab siapa? Madhab Maliki ya, dipimpin oleh Imam Malik. Terus madhab Syafi'i itu muridnya Imam Malik ya, namanya Muhammad Idris ya, tapi dikenal dengan Syafi'i. Terus yang ketiga Imam Hanafi ya. Yang terakhir Imam Hambali, madhab Hambali itu yang paling muda ini, Hambali. Jadi ada 4 madhab. Jadi ingat-ingat ya, madhab populer yang sangat populer di dunia ini ya. Ada 4 madhab, yaitu Imam Malik. Beliau itu hidup di Madinah sehingga mengajarkan mengenai prinsip-prinsip dalam Quran dan hadis dan tata cara hidupnya orang-orang Madinah setelah dibimbing oleh Rasulullah SAW. Yang kedua Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik ya. Beliau hidup di Kufah, dia mengambil Al-Quran dan hadis serta sunnah-sunnah yang memang benar-benar populer. Itu Syafi'i. Terus Hanafi, yang ketiga Hanafi, yang keempat Hambali, Imam Hambali. Dengerin Hambal. ngobrol biar sekolah nanti nggak ini. Jangan banyak ngobrol. Jadi Imam Hambali itu beliau sangat fleksibel ya. Hambali itu fleksibel.
konservatif dan memegang pada teks. Jadi kalau misalnya kata Al-Qur'annya begini, ya itu ditafsirkannya gitu. Itu Hambali. Ya. Oke. Baik, kita tutup dulu. Tutup dulu ya, kita tutup karena ini hari terakhir mengenai kuis itu. Mari kita berdoa semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.